Kenapa banyak masyarakat Indonesia yang gagal dalam mendidik anak? Ada anak yang kecanduan narkoba, ada anak yang ikut tawuran, dan ada anak yang tidak tahu jati diri mereka mau jadi apa di kemudian hari. Kenapa ini bisa terjadi? Dan ternyata yang pertama, kenapa generasi berikutnya bisa gagal? Ini yang pertama karena kurangnya keteladanan dari orang tua. Nah, krisis keteladanan ini disurvei di BKKBN di tahun 2022, ini menunjukkan 58% orang tua belum bisa memberikan teladan kepada anaknya. Dan orang tua sibuk dengan bekerja, sibuk dengan aktivitas lainnya dibanding bagaimana fokus mendidik anaknya supaya bisa menjadi lebih baik. Ayahnya bekerja, banyak ibu juga yang berkarir, sehingga anaknya tidak maksimal dalam diberikan pendidikan atau disiapkan untuk skill menghadapi di masa yang akan datang. Dan juga anak dengan seperti itu mengidolakan daripada orang lain dibanding orang tuanya. Mengidolakan mungkin ada yang di media sosialnya, mengidolakan yang belum tahu bagaimana kebaikan yang ada di orang itu, dia hanya melihat di media sosial dan dia ikuti. Lalu yang kedua, karena dominasi media sosial ini. Dan memang dari riset Kominfo di tahun 2023, 98% anak dan remaja Indonesia sudah terpapar internet dan mayoritas itu semuanya tanpa pendampingan. Jadi banyak orang tua yang karena memang tadi sibuk, akhirnya dikasih teman yaitu HP. Jadi barangkali biar bisa dihubungi, barangkali biar bisa bagaimana ditinggalkan, akhirnya diberikan HP. Dan itulah yang menjadikan bagaimana yang tanpa pendampingan ini, yang sebenarnya bisa gagal, yang sebenarnya bisa kehilangan masa depan, dan akhirnya bisa merusak daripada generasi kita yang akan datang. Padahal itu belum waktunya, mungkin di waktu SD, waktu SMP, karena mereka belum bisa menghentikan bagaimana daripada memilah dan memilih, belum bisa barangkali menghentikan daripada ketika kecanduan, maka akhirnya menjadikan di era digital yang barangkali anak belum bijak dalam menggunakannya ketika itu. Lalu yang ketiga, kita memang terkadang hanya fokus dalam akademik, tidak bagaimana terfokus kepada akhlak atau kedisiplinan atau barangkali pendidikan karakter. Sehingga inilah yang seakan-akan anak kita kehilangan karakter, kehilangan akhlak, kehilangan moral, karena yang dikejar bukan pendidikan karakter, tapi bagaimana barangkali tentang agar lulus di sekolah, tentang nilainya yang bisa dikejar, tentang kemampuan skill yang lainnya, dan melupakan tentang pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Lalu pola pendidikan yang semakin rusak, yaitu dengan hilangnya bagaimana ikatan sosial dan gotong royong dalam mendidik anak. Jadi selain daripada peran orang tua, kita dalam pendidikan itu perlu yang namanya lingkungan. Nah, kalau misalkan peran gotong royong, seperti bagaimana model ketika pendidikan di perkampungan, yang ketika ada anak yang tidak baik, yang menyimpang, yang nakal, itu semuanya berhak untuk menegur. Berhak mungkin tetangganya, mungkin ustadznya, kiainya, guru, semua yang ada di kampung itu berhak mendidiknya. Sehingga menjadi efektif dan malu melakukan dosa dan maksiat. Nah, ketika hari ini hilangnya bagaimana ikatan sosial dan gotong royong dalam mendidik, maka biasanya sangat bagaimana masing-masing cuek, terserah dia saja. Dan ini akhirnya menjadikan anak semakin frontal dan bahkan dia berkata, ngapain urusan saya? Dan saya ini bukan siapa-siapa dengan kamu. Hanya sebagai tetangga, hanya sebatas mungkin yang kenal di lingkungan itu. Nah, inilah yang bisa menghilangkan bagaimana pola pendidikan yang semakin rapuh dan kita bisa gagal dalam mendidiknya. Lalu berikutnya, para orang tua, hari ini kita kebanyakan belum siap menjadi orang tua. Hanya mungkin siap tadi untuk menafkahi, tapi belum siap secara mendidik anaknya. Hanya menyerahkan kepada sekolah atau mungkin pengajian atau pesantren,
dan tanpa orang tuanya terlibat, dan inilah yang menjadikan memiliki beban sekolah, memiliki pesantren beban yang tinggi karena orang tua menyerahkan sepenuhnya. Padahal orang tua perlu yang namanya memiliki wawasan, perlu bagaimana menambah literasi dengan parenting Islami, dengan cara mendidik anak, dan bagaimana akhirnya dengan seperti itu kita tidak memiliki gambaran bagaimana cara mendidik anak, dan terlebih lagi cara mendidik anak dengan Islam, dengan cara Rasulullah SAW. Dan fenomenanya akhirnya tadilah muncul anak-anak yang bagaimana kehilangan jati diri. Dan krisis jati diri ini ada yang ternyata bagaimana bisa masuk geng motor, narkoba, bahkan mungkin bagaimana pergaulan bebas. Di data BNN 2023 penggunaan narkoba usia remaja 15-24 tahun itu mencapai 2,3 juta jiwa. Subhanallah, begitu luar biasanya. Dan ini menunjukkan bagaimana barangkali pengawasan orang tua, kita peran orang tua dan peran lingkungan dalam mendidik anak-anak. Maka pada kesimpulannya, kegagalan masyarakat kita atau kegagalan dalam mendidik anak karena bukan karena kurang sayang, bukan karena tidak peduli, tapi barangkali kurangnya kita teladan, kurangnya kita bagaimana pengawasan dan pendampingan, dan barangkali kurangnya efektif dalam pendidikan kita, dan minimnya terhadap bagaimana parenting Islami dan cara mendidik anak dengan bagaimana cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal semua ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mendidiknya, mendampinginya, menjadikan anak yang soleh dan solehah, dan kita bisa menjadi orang tua, guru yang teladan untuk anak dan murid-muridnya. Jadi kalau ayah bunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jika suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.